Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Mari kita berdoa dulu. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-taqwil. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-taqwil. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-taqwil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzilan mubaraka wa anta khairul munzilin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang indah, yang baik ini, saya ingin menyampaikan pesan dari orang alim, Buya Hamka. Dari Buya Hamka, untuk kita bisa renungkan, untuk kita bisa ambil pelajaran, apa pesan-pesan dari Buya Hamka. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Namun sebelumnya saya doakan, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak berlimpah, barokah, amin, ya rabbal alamin. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. Jadi inilah alasan kenapa Allah SWT menciptakan manusia. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk beribadah. Yang kedua, kita diciptakan untuk sebagai amanah. Kita mengemban amanah, amanah yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, manusia juga diperintahkan sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Tentunya dengan dunia ini, semua dunia ini diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan, digunakan manusia dengan sebaik mungkin. Dengan melihat dunia, kita akhirnya Allah ingin menunjukkan supaya manusia tahu bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu mampu. Inilah
kuasa Allah, dan kita manusia diamanahi untuk tanggung jawab tadi. Itu teman-teman sekalian. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Ibaratnya api yang nyala di situ, itu kan sesuatu yang bahaya di tangan bayi. Maka kalau api yang menyala tadi tangan bayi bisa berbahaya, bisa membahayakan siapa? Bisa membahayakan bayi tersebut dan membahayakan yang lain, bisa membakar dirinya. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Jadi lentera sesuatu yang bahaya di tangan orang yang jahat, bisa mengganggu orang lain. Kalau tadi di tangan bayi bisa merusak bayi itu dia sendiri, tapi di tangan pencuri bisa membahayakan orang lain. Riwayat lama tutuplah sudah, sekarang buka lembaran baru. Baik hentikan termenung, gundah, apalah guna lama terharu. Ya. Kenangan lama sudah kita tutup dan kita harus hentikan, kita siap menyongsong hari esok yang baru. Karena kita tidak bisa masuk kembali ke lama lagi. Waktu yang paling jauh justru bukan waktu yang akan datang. Waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan kita pasti masih bisa menjumpainya. Tapi waktu terjauh yaitu 1 menit, 2 menit yang lalu. Karena apa? Karena kita tidak bisa kembali lagi. Ya, maka tidak ada gunanya kita memikirnya kembali. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Ini perlu kita pikirkan, teman-teman. Apakah kita termasuk yang demikian? A'udzubillahi min dzalik. Semoga tidak, ya. Kalau hanya sekedar cari makan, kalau hanya bekerja, kera itu juga bekerja, ya. Itu tentunya kita beda. Yang membedakan, yang melandasi kita bekerja karena Allah, karena ibadah. Karena semuanya bekerja karena ibadah dasar kita. Dan ibadah itulah, bekerja itulah sebagai bekal kita untuk ibadah. Jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri, para nabi tak perlu ada untuk keselamatan kita. Jika kita orientasi hidupnya hanya untuk mencari keselamatan diri, lalu untuk apa nabi diturunkan ke dunia ini? Mereka mengajak kepada keselamatan. Tentunya para nabi, para rasul, utusan-utusan Allah itu memberikan contoh kepada kita agar kita juga melakukan yang sama, mengajarkan, mengajak agar kita semua mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Itulah kita harus membantu sesama. Sebesar-besar atau seberat-berat urusan, jangan dihadapi dengan muka berkerut. Kerut muka itu dengan sendirinya menambah lagi kerut pekerjaan kita. Permasalahan, persoalan apapun, apalagi di tempat kerja, kalau kita hadapi dengan bersedih, maka semakin berat kerjaan itu. Namun sebesar apapun permasalahan, kalau kita hadapi dengan tersenyum, maka pelan-pelan akan terasa ringan, yang berat jadi ringan, yang susah jadi senang, yang sedih jadi bahagia. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Inilah salah satu pengkerdilan kita, badannya masih sehat, masih kuat, pengennya malas saja, pengennya istirahat saja. Kalau sekarang mager, malas gerak. Inilah salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup. Kita boleh istirahat kalau kondisi tubuh kita membutuhkan istirahat. Tapi kalau tubuh kita belum membutuhkan istirahat, ayo kita terus berkarya. Itu pesan Buya Hamka. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan.
Jangan pernah mengabaikan tuntutan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Jangan mengklaim, jangan membiarkan atau merobohkan bangunan. Tentunya itu semua ada maksud dan tujuannya. Kita harus memahaminya. Jangan menutup suatu usaha tanpa kita memahami maksud didirikannya. Jangan menutup bidang tertentu tanpa kita mengetahui kenapa didirikan. Dan jangan pernah mengabaikan tuntutan kebaikan sebelum kita mengetahui dampak keburukannya. Maka di sini kita harus belajar kenapa, ada masalah apa, latar belakang yang melandasinya apa. Dari situlah kita akhirnya mengetahui jawaban yang tepat, tindakan yang tepat, dan langkah-langkah yang tepat, ya, supaya tindakan kita juga tepat. Jika tindakan kita tepat, maka jawaban-jawabannya juga akan mendapatkan jawaban yang tepat sesuai yang diharapkan. Inilah, bertobat tidak hanya berarti menyesali dosa, tetapi juga membenci dosa. Bertobat tidak hanya meratapi dosa, tapi kita juga tidak boleh bergaul lagi, bertemu lagi, berteman lagi dengan dosa, dengan orang-orang yang mendekatkan kepada dosa tersebut. Kita harus mencari teman yang mendekatkan diri kebaikan dan menjauhkan dari perbuatan dosa. Hujung akal itu fikir, pangkal agama itu zikir, zikrullah. Hujung akal itu fikir, maka kita gunakan akal kita, harus kita gunakan untuk berpikir. Bukan mereka yang tidak memiliki akal, tapi akalnya tidak digunakan. Mari kita gunakan akal kita, pikiran kita untuk berpikir. Berpikir tentang apa? Tentang kekuasaan Allah, tentang keagungan Allah, tentang bagaimana kita ini, apakah kita sudah merenungkan bagaimana kehebatan Allah, bagaimana kekuasaan Allah, dan apakah kita ini sudah semakin hari semakin baik, semakin mendekatkan diri dengan Allah, atau belum, atau semakin menjauhkan dengan Allah. Itulah yang membedakan manusia dengan yang lain. Dan akhirnya kita, begitu itu, akhirnya selalu ingat Allah, zikrullah, zikir kepada Allah. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Hanya dengan kata-kata yang lemah, yang beradab, yang sopan dan santun, yang dapat meluluhkan hati orang yang berkeinginan keras, katanya keras, yang susah ditata. Karena kalau kita keras, kita berkata keras, mereka akan lari dari kita. Kalau kita keras kepada mereka, mereka akan meninggalkan kita. Al-Quran yang dibaca baik-baik adalah tanda jiwa yang kenyang akan makanan bergizi. Ciri orang yang hatinya tenang, jiwanya kenyang, maka cara membaca Al-Qur'annya juga tenang. Janji Tuhan sudah tajalli, mulialah umat yang teguh iman. Allah tak pernah mungkir janji, tarik riwayat dari jadi pedoman. Jadi apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi. Pasti dan pasti. Hanya bagi orang-orang yang teguh imannya, ya, hanya bagi orang yang teguh imannya yang mampu meyakini ini semua, yang dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Seseorang yang menolak memperbarui cara-cara kerjanya yang tidak lagi menghasilkan, berlaku seperti orang yang terus memeras jerami untuk mendapatkan santan. Seseorang yang menolak memperbarui cara-cara kerja yang tidak lagi menghasilkan, tapi mereka berlaku seperti orang yang terus memeras jerami untuk mendapatkan santan. Ini sesuatu yang mustahil. Selalu memeras jerami, tapi ingin mendapatkan santan. Hanya orang-orang bodoh
yang ingin mendapatkan hasil yang berbeda, tapi tindakannya sama, tidak mau berubah, maka berubah, berubah. Ya, ini kata-katanya seseorang yang menolak memperbaiki cara-cara kerja yang tidak lagi menghasilkan, sama saja seperti itu. Maka kita harus selalu mengevaluasi diri bagaimana cara kerja kita. Apakah sudah menghasilkan atau belum. Evaluasi dan evaluasi ini jadi poin terpenting. Agama tidak melarang sesuatu perbuatan kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa. Agama tidak menyuruh kalau suruhan tidak membawa selamat dan bahaya jiwa. Perlu kita pahami, perlu kita mengerti, apapun yang diperintahkan oleh agama itu pasti berdampak terhadap kebaikan kepada jiwa kita. Dan apapun yang dilarang oleh agama itu karena sesuatu yang merusak, yang dapat merusak jiwa kita. Kita mungkin saat ini belum tahu kenapa ini dilarang, kenapa itu dilarang. Kalau minuman keras dilarang, kenapa judi dilarang, kenapa makan tangan kiri dilarang, karena itu cara setan dan caranya masuk setan ke situ. Kenapa makan daging babi itu diharam, dan itu semua panjenengan semua juga tahu, dan itu semua ada maknanya, semuanya. Dan tentunya kita diharapkan manusia menjadi orang yang mulia, tidak mengikuti setan, dan kita diselamatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya kita belum paham itu, ikuti saja. Karena pasti di balik perintah-perintah itu ada kebaikan, dan di balik larangan-larangan itu ada mudarat yang harus kita tinggalkan. Ikuti saja takwa. Ya, kecantikan yang abadi pada keelokan adab dan ketinggian ilmu, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Kenapa? Karena wajah bisa berubah, waktu muda cantiknya luar biasa, semakin tua juga nanti akan semakin memudar, semakin tua semakin tua juga cantiknya udah. Pakaian juga begitu, barunya bagus luar biasa, tapi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun juga sudah mulai usang dan mulai rusak. Namun adab tetap abadi, ilmu tetap semakin dipakai, semakin lancar, semakin baik. Kita pakai terus-menerus, adab kita pakai terus-menerus, semakin baik, semakin baik. Maka milikilah adab, keelokan adab, dan ketinggian ilmu sebagai branding dalam kehidupan kita. Kehidupan itu laksana lautan, orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi, dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang, hilang di tengah samudera yang luas, tiada akan tercapai olehnya tanah yang tepi. Jadi kehidupan itu laksana seperti itu. Kita ibaratnya lepas di lautan luas, lepas yang ganas, ya, ombaknya besar, ganas, di sana banyak binatang-binatang buas, ada binatang-binatang buas yang siap menerkam kita, ada buaya-buaya yang buas siap menerkam kita. Jika kita tidak berpegangan kepada Al-Quran, Al-Hadis, jika kita tidak minta tolong kepada Allah, maka kita bisa karam. Kenapa? Karena setan adalah musuh yang nyata. Nah, musuh yang nyata itu minal jinnati wanas, dari jin dan manusia, itulah musuh yang nyata. Dan hati-hati, hati-hati, dan hati-hati hanya perpegangan tadi, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah SWT. Maka banyak aturan-aturan yang harus kita ikuti, insya Allah itu yang menyelamatkan kehidupan kita. Di belakang kita terdiri satu tugu yang bernama nasib. Di sana telah tertulis role yang akan kita jalani. Di belakang kita, apa yang sudah kita lewati, itulah nasib memang yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan di sana, di depan kita, ada satu film yang masih kosong, yang akan kita jalani. Kita mau menciptakan film apa, dan Andalah yang menentukan nasib Anda. Ya, untuk itu, siapkan tatap masa depan Anda, isilah film-film yang masih kosong tadi, roll tadi, dengan film yang baik, yang indah,
untuk selalu membuka lembaran baru yang lebih baik dan lebih baik lagi. Adillah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah, dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya, dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan maupun mengenai diri sendiri adalah puncak segala kebenaran. Maka berlaku adillah dan harus dikembalikan hak-hak yang tadi kepada kebenaran dan jangan berlaku zalim. Itulah puncak segala kebenaran. Tegakkan cita-cita lebih dahulu sebelum berusaha, perbaharilah cita-citamu, perbaharilah visimu, visi tertinggi yaitu visi Allah, yaitu orientasi hidup, yaitu beribadah kepada Allah. Itulah menjadi visi tertinggi di dalam meraih cita-cita tertinggi, yaitu visioner, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Maka kamu lakukan yang terbaik. Jika itu yang sudah betul, maka hidupmu juga akan berubah menjadi sukses, sukses, dan sukses. Demikian, terima kasih. Mari kita lanjutkan untuk doa bersama, untuk doa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, hajat saudara-saudara kita yang berbuat baik kepada kita maupun yang mendolimi kita. Kita doakan semoga mereka semuanya menjadi orang yang baik-baik, orang yang sukses-sukses, sukses dunia, sukses akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mau lanjut? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وآبارق وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفروع
كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محفوظ وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا غروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون عِدًا مِتْنَا وكنا ترابا وعظاما وإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها فشاربون عليهم من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء وجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل
من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali aktivitas hari ini dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami menangadakan tangan di hadapan-Mu, menundukkan hati dan jiwa kami untuk bermunajat kepadamu. Ya Allah, kami bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu. Jadikanlah rasa syukur ini senantiasa ada pada diri kami dan jauhkanlah kami dari sifat-sifat kufur. Ya Allah ya Ghafur, kami mohon ampun atas segala salah dan khilaf kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami, orang tua kami, sahabat kami, siswa-siswi kami beserta kedua orang tuanya. Berikanlah petunjuk kepada kami agar senantiasa bisa menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kami dengan amanah. Ya Allah ya Hayyu ya Matin, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Engkaulah yang memiliki semua kekuatan. Berikanlah kami kekuatan dan petunjuk agar kami dapat mencapai target-target yang telah kami tetapkan, baik target pribadi maupun target pekerjaan. Permudahkanlah Humas untuk mendapatkan siswa-siswi yang barokah jumlah 225 siswa daftar sampai daftar di kampus Bainu Madiun tahun angkatan 2024 ini ya Allah. Ya Allah, datangkanlah setiap hari tamu ke lembaga Bainu Madiun, Pondok Surabaya, setiap pemuda Asiloka dan Loka Jaya baik untuk mendaftar atau bertanya minimal 3 orang. Ya Allah, semoga siswa-siswi pondok dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan sebelum lulus, agar mereka menjadi kebanggaan keluarga. Dan semoga bursa kerja pondok selalu dipermudah dan ditambah mitra kerjanya. Ya Mujibah Sa'ilin, Tuhan yang Maha mengabulkan segala doa dan permohonan. Hanya kepadamu lah kami memohon dan hanya kepadamu lah kami serahkan segala urusan, karena Engkaulah sebaik-baiknya penolong. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Al-Fatihah. Teman-teman, mari kita fokus ke diri kita masing-masing. Kita relaxkan. Kita atur nafas kita, relax. Fokus ke nafas kita. Relaxkan mulai ujung rambut, kepala, relax. Apapun yang ada di kepala kita kosongkan. Sekitar kita cukup mengamati saja, tidak perlu menilai. Relaxkan mata kita, relaxkan hidung kita, mulut kita relax, dagu kita relax, leher kita, punggung kita, telinga relax, lengan relax, tangan relax, jari tangan relax, dada relax, perut relax, lutut relax, kaki relax, tumit relax, betis relax, mulai ujung jari relax. Pastikan mulai dari ujung kaki mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki relax. Bernafas. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Hamba-Mu ini banyak salah dosa ya Allah, baik yang kami sengaja maupun tidak ya Allah. Dan ya Allah,
Bersihkanlah hati kami ya Allah dari kotoran-kotoran dosa ya Allah. Ya Allah, basuhlah hati kami ya Allah agar bersih dari dosa ya Allah. Ya Allah, hamba bersyukur atas semua nikmat yang telah kau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan hari ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau berikan kepada kami ya Allah. Orang tua yang baik, ayah ibu yang baik, teman-teman yang baik, saudara yang baik ya Allah. Keluarga yang baik-baik ya Allah. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dengan menyebut asmamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Isilah hati kami ya Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Isilah hati kami ya Allah sifat kasih sayangmu, sifat kelembutanmu ya Allah. Sifat Rahman Rahimmu, sifat lembutmu ya Allah. Bantulah hati kami dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah, pancarkan ke seluruh anggota tubuh kami ya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin. Kaulah penguasa langit dan bumi ya Allah. Iya karena berdua ya Al-Stain. Semata-mata kami niatkan bekerja karenamu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah. Jalan yang benar, jalan yang lurus ya Allah. Hamba punya cita-cita, punya keinginan ya Allah. Punya hasrat ya Allah. Dan kau maha tahu ya Allah itu semua ya Allah. Atas semua permasalahan kami, atas usaha kami ya Allah. Untuk itu hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rusuluhu inna ilaihi raghibun. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rusuluhu inna ilaihi raghibun. Kami serahkan semua urusan kami pasrahkan semua urusan kami pasrahkan semua kesuksesan kami, cita-cita kami padamu ya Allah. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, datangkanlah kepada kami orang yang baik-baik ya Allah. Murid-murid yang banyak barokah ya Allah ke lembaga ini ya Allah. Allah, cita-cita tertinggi kami ya Allah menjadikan lembaga ini lembaga yang barokah, yang memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat luas ya Allah. Dan lulusan-lulusannya ya Allah bisa membanggakan orang tuanya ya Allah, bisa membuat tersenyum ayah dan ibunya ya Allah. Itulah cita-cita terbesar kami ya Allah. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Temukanlah kami orang yang baik-baik ya Allah, dan jauhkanlah kami orang yang jelek-jelek ya Allah, orang yang berniat jahat ya Allah. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhibbul mi'ad. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhibbul mi'ad. Amin, amin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau pancarkan seluruh anggota ke Rahman Rahim ke seluruh anggota tubuh kami, seluruh tubuh kami, seluruh tubuh. Udah kaki kami melangkah dengan penuh percaya diri yakin ya Allah. Ke tangan kami ya Allah, kami melayani dengan sepenuh hati. Kepada mulut kami ya Allah, kami berbicara yang lemah lembut, kolan saliman. Mata kami ya Allah, dengan pandangan yang menyenangkan. Pikiran kami yang optimis, kritis. Seluruh tubuh kami ya Allah, sehat, segar kembali, siap bekerja, dan beribadah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih teman-teman sekalian, dari sekalian mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran datang dari Allah. Kesalahan itu murni dari saya pribadi. Mundur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.